Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat saudara, untuk saya berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup. Dan saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Kami semua rindu akan firman-Mu, karena firman-Mu akan mengingatkan kami untuk makin mengerti setiap apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa, Tuhan berfirman, pakai hamba-Mu Bapa di surga, dan buka rasa firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Saya baca berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dalam kitab Matius pasal 7 ini, di ayat 21 sampai yang ke-23, kita akan melihat bahwa ada satu hal yang mendasar dalam kehidupan kekristenan yang menjadi syarat sehingga firman berkata akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan dalam pengorbanan Kristus, tapi keselamatan itu ada tanggung jawab dalam hidup kita untuk kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena firman berkata di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada banyak orang di luar sana, mereka berseru-seru Tuhan, Tuhan. Atau mungkin saudara, saudara berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi ketika kita bukan menjadi pribadi yang melakukan kehendaknya, maka firman berkata, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah mereka yang melakukan kehendaknya. Artinya di sini, ketika kita berseru kepada Tuhan, itu juga adalah perintah Tuhan. Tetapi utama dari semuanya itu adalah kita melakukan kehendak Bapa-Ku, melakukan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi syarat dalam kehidupan kekristenan, sehingga keselamatan itu menjadi sesuatu yang pasti dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ayat ini selanjutnya akan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita dituntut untuk supaya kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau sesuatu kita kerjakan tidak sungguh-sungguh, maka tidak berkenan di mata Tuhan. Sama seperti ketika seorang mengerjakan sesuatu tanpa dengan kesungguhan hati, nggak akan maksimal. Maka demikian juga di dalam Tuhan. Maka itu sebabnya firman berkata berkali-kali dalam tulisan firman Tuhan tentang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yaitu sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara. Iya. Nah, dan ini menjadi syarat mutlak dalam kehidupan kekristenan untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendak manusia. Sekali lagi, bukan kehendak manusia. Kita melakukan itu atas kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan, menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang taat, kita adalah pribadi yang setia, kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Di ayatnya yang ke-22 dalam Matius pasal 7 dikatakan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara, ada satu fenomena yang akan terjadi di akhir zaman sesuai dengan nubuatan firman Tuhan di sini. Bahwa di akhir terakhir, di hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia terus berseru kepada Tuhan, tapi ternyata di ayat ini Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kok kenapa bisa demikian? Saya berkatakan ada beberapa hal yang sehingga
mungkin menyebabkan sehingga Tuhan tidak menghiraukan. Pertama, karena orang itu tidak sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kedua, karena orang itu dia hanya sekedar di mulut saja, bukan dari hati. Maka itu sebabnya dalam kekristenan, baik perkataan harus keluar dari dalam hati. Satu kesungguhan, saudara-saudara. Lalu kemudian yang ketiga, firman berkata bahwa di hari terakhir akan ada banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak mengenal, saudara-saudara? Karena ketika waktu yang Tuhan sudah berikan, dia lalaikan. Saya sampaikan, terkadang orang nanti kadang dalam kondisi yang sangat darurat baru dia berseru kepada Tuhan. Tapi waktu-waktu yang sudah dia lewati, Tuhan sudah berikan waktu dan kesempatan, dia tidak gunakan itu. Saya bisa katakan dalam pengertian saya adalah waktu yang terlambat. Ya. Waktu yang terlambat artinya bahwa nanti sudah dalam kondisi darurat, lalu kemudian dia mau berseru-seru kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh mau berkata, kamu sudah kuberi kesempatan, tapi kenapa tidak gunakan itu, tidak manfaatkan itu? Sudah kuberi waktu, kamu tidak manfaatkan itu dengan sungguh-sungguh. Nanti sudah dalam kondisi yang darurat ini baru kemudian mau berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ayat ini berkata pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Dalam kehidupan kita Tuhan mengenal saudara dan saya. Dasar apa dia mengenal kita? Yaitu ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Alkitab berkata dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-24, ya, kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita hanya sekedar pendengar saja, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tidak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita ini, tidak ada artinya di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Di Alkitab digambarkan, orang yang melakukan firman Tuhan itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika angin badai datang, kokoh dia kuat. Orang yang tidak melakukan firman diibaratkan sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ombak dan gelombang datang, angin datang, berantakan rumah itu. Saya mau sampaikan kepada kita saudara-saudara, baik dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam tugas aktivitas saudara-saudara sekalian, yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita adalah mari menjadi pelaku-pelaku di dalam Tuhan dalam melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Bapa. Dan ketika kita melakukan kehendak Bapa, melakukan firman-Nya, maka kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ada kekuatan, ada kemampuan. Yang sering saya sampaikan, ada badai sekalipun kita tetap kuat. Mengapa? Karena kita memiliki firman yang memperteguh iman kita, saudara-saudara. Tapi ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, alias kosong kehidupan rohani kita, ada badai, ada persoalan, ada angin datang kepada kita gampang hancur, saudara-saudara. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara jemaat yang ada di rumah, mari, Alkitab berkata dalam tulisan di sini bahwa Tuhan mengenal saudara, mengenal dari ketika kita melakukan firman Tuhan. Maka itu sebabnya terus lakukan firman Tuhan. Keadaan apapun, dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam kondisi yang beruntung atau tidak beruntung sekalipun, ya, kita tetap melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia. Dan ketika kita melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Dia, maka tergenapi kata firman Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang Paulus katakan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kita melakukan, berbuat sesuatu untuk Tuhan, butuh pengorbanan. Jadi saudara, butuh pengorbanan. Namanya melakukan segala sesuatu, mengerjakan sesuatu itu pasti ada ekstra tenaga yang keluar dari kita. Dalam hidup kita, dalam kita melakukan untuk Tuhan, baik siap untuk berkorban waktu, tenaga, murid, material sekalipun, saudara dan saya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari saya sampaikan kepada saudara dalam tulisan firman Tuhan di sini, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu kehendak Dia, kehendak Bapa, bukan kehendak manusia, bukan kehendak saudara dan saya. Jemaat yang ada di rumah, apapun kondisi saudara, ya, mari jangan lupa tetap lakukan kehendak Tuhan. Dalam kondisi yang sibuk sekalipun, atau mungkin hari-hari ini sedang ada tantangan, masalah, persoalan,
tetap lakukan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Dengan doa dan harapan saya, jemaat Tuhan senantiasa tetap setia di dalam Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dan di akhir renungan ini saya sampaikan pesan kepada seluruh jemaat GP di Sola Gracia, khusus kita yang ada di Kabupaten Bogor, oleh himbauan Bupati Kabupaten Bogor bahwa sejak hari Jumat kemarin kembali diberlakukan PSBB di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Mari saudara, ketika saudara bepergian atau dimanapun saudara berada, saudara harus bisa menjaga protokol kesehatan. Ya, Tuhan berkata kita juga pun harus berhikmat dalam kondisi seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian saya sampaikan kepada saudara, terus berdoa sambil berjaga-jaga. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, dan senantiasa ada memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam saya untuk Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah, keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan mari saya mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Lawat mereka Tuhan, sesuai dengan firman-Mu berkata, agar kami senantiasa melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Engkau. Mampukan kami semua, walaupun dalam keadaan kondisi yang tertekan, walaupun dalam keadaan kondisi yang tidak baik sekalipun karena situasi dan keadaan yang ada, tetapi kami tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kami, agar keselamatan seperti yang Kau janjikan, kerajaan surga terus jadi bagian dalam kehidupan kami. Lawat umat-Mu, anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, setiap pribadi lepas pribadi. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus dipulihkan, mereka terus dibaharui, dan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah berikan kekuatan yang dari Tuhan. Hamba mau berdoa kepada Engkau Tuhan. Di hari-hari ini, dalam kondisi keadaan di luar sana yang tidak menentu, Tuhan tolong anak-anak jemaat Tuhan. Ketika kemana di mana pergi, penyertaan Tuhan jadi bagian setiap kami. Penyakit, kuasa kegelapan, roh iblis, virus, kami berdoa kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan beri kemenangan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan umat-umat-Mu dalam tangan, dengan berkat jasmani, berkat rohani turun atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan salam senantiasa dalam Tuhan Yesus. Haleluya.